Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjudul PKI Madiun 1948 akan mempresentasikan hasil video kami yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadila Ramadhani sebagai moderator. Saya Danisa Siswara yang menjelaskan dampak negatif. Saya Denis Daniel Deren yang menjelaskan tentang latar belakang. Saya Rasya Zatul Ramadhani menjelaskan tentang dampak positif. Saya Kinan Ahmadani menjelaskan jalannya pemberontakan. Saya Natalia menjelaskan tentang penuntasan pengunduran paksa. Baiklah, sebelum dimulai videonya, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan ke Madiun pagi-pagi, langit cerah burung bernyanyi. Mari kita simak kisah sejati tentang sejarah PKI di negeri ini. Selamat menyaksikan. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai yang pernah mewarnai perjalanan sejarah berdirinya Republik Indonesia hingga akhir masa pemerintahan Orde Lama. PKI kerap terlibat dalam berbagai aksi radikal, mulai dari pemberontakan tahun 1926 hingga tahun 1965. Salah satu peristiwa penting adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 yang terjadi ketika Indonesia masih berjuang mempertahankan kedaulatan dari Belanda. Nah, untuk lebih mudah memahami materi, kita akan melihat peta konsep berikut. Pertama, kita akan melihat mengenai latar belakang lahirnya pemberontakan PKI di Madiun. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana upaya penumpasan terhadap pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. 1. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Latar belakang peristiwa ini diawali dari kekecewaan terhadap perjanjian Ravenfield yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menyusut hanya mencakup sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kedua, garis demokrasi mengharuskan tentara berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan yang ketiga, mosi terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Selain itu, TKR diwajibkan mundur dari beberapa daerah. Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat Perdana Menteri jatuh akibat mosi parlemen. Ia kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut FDR sebagai oposisi terhadap Kabinet Hatta. FDR menghimpun kelompok-kelompok kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, dan Barisan Tani Indonesia. Kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang digagas Hatta memicu ketegangan karena bertujuan mengurangi jumlah tentara dari 463.000 menjadi 90.000. Banyak laskar rakyat pro-komunis yang terancam kehilangan posisi. Selain itu, jabatan Gubernur Militer Surakarta juga dihapus yang semakin melemahkan pengaruh kelompok kiri. Gerakan kiri radikal setelah Musso, tokoh komunis yang baru dikenal kembali dari Moskow, memperkenalkan konsep jalan baru. Konsep ini mencakup yang pertama, pembentukan fraksi nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah PKI. Yang kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, perjuangan PKI harus sejalan dengan perjuangan komunis internasional. Akibatnya, partai-partai dalam FDR bubar dan bergabung ke PKI. Amir Syarifuddin menjadi sekretaris pertahanan, sementara tokoh-tokoh seperti DN Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi anggota Politbiro PKI di bawah pimpinan Musso. Terbentuknya PKI pimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis di awal-awal lahirnya Indonesia. Nah, itulah latar belakang dari lahirnya peristiwa PKI Madiun 1948. Jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun diawali di bulan Mei. Aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara di Delango. Aksi PKI semakin radikal setelah bulan Agustus. Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda, tentara, dan serikat buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan milik tuan tanah di daerah Surakarta. Aksi PKI pimpinan Musso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan posisi RI
yang kala itu sedang mengupayakan menarik simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah berupaya untuk mencegah pengaruh musuh yang semakin meluas dengan membebaskan Tan Malaka untuk menjatuhkan golongan kiri dari musuh, namun berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 13 sampai dengan 16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin masif untuk melakukan provokasi nyatanya menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun, di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil untuk memukul mundur PKI. Namun PKI mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September. Hingga tanggal 19 September, akhirnya musuh mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana langkah Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan pemberontakan. Mendengar kabar itu, Soekarno-Hatta segera bertindak. Soekarno berpidato melalui siaran radio, memberikan ultimatum kepada seluruh elemen yang terlibat untuk memilih antara mengikuti pemerintah Republik Indonesia atau bergabung dengan musuh. Namun, sebagian kelompok di Madiun tetap memilih pihak PKI, pemerintah dan bahkan kelompok FDR di daerah lain seperti Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Soekarno kemudian memerintahkan operasi militer besar-besaran. Hatta bersama KNIP menyetujui undang-undang yang memberi Soekarno kekuasaan penuh selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Soekarno kemudian menugaskan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, di bawah pemimpinan Nasution dan Gatot Subroto untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun. Dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pimpinan operasi untuk melakukan penumpasan. Dampaknya, TKR berhasil untuk memukul mundur PKI, keluar dari Madiun hingga berhasil menembak mati musuh dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun 1948. Dampak peristiwa PKI Madiun, yang dimana dampak peristiwa PKI Madiun ada dampak positif dan maupun dampak negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Yang pertama yaitu pemerintah berhasil menunjukkan ketegasan dan kewibawaan dalam menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, rakyat menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan nasional dan semakin percaya pada TNI sebagai pelindung bangsa. Selain itu, peristiwa ini dapat memperkuat posisi pemerintah di mata dunia internasional karena mampu mengatasi ancaman ideologi ekstrem. Namun, dampak negatifnya juga sangat besar. Banyak korban jiwa berjatuhan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil. Daerah Madiun mengalami kerusakan berat dan muncul rasa takut saat perpecahan di kalangan rakyat. Peristiwa ini juga mengganggu perjuangan Indonesia menghadapi Belanda karena tenaga dan perhatian bangsa terpecah. Selain itu, pemberontakan ini menimbulkan trauma dan kecurigaan terhadap ideologi komunis yang bertahan selama bertahun-tahun di Indonesia. Itulah akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Selanjutnya, kita akan melihat kesimpulan dari materi kita kali ini. Kesimpulan dari materi pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah yang pertama, latar belakang terjadi karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville, pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, reorganisasi dan rasionalisasi RERA, konsep jalan baru yang diperkenalkan oleh musuh. Yang kedua, jalannya pemberontakan PKI Madiun yang diawali oleh pemogokan FDR di pabrik tekstil negara, kehadiran musuh di Yogyakarta, bentrok TKR dan PKI hingga penguasaan Madiun. Dan yang terakhir, pengumuman berdirinya Republik Soviet Indonesia. Yang ketiga adalah akhir pemberontakan, yaitu dilaksanakannya operasi militer yang dipimpin oleh Nasution dan Gatot Subroto hingga mengakhiri Amir Syarifuddin dan musuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sebelum ditutup, izinkan kami untuk berpantun lagi terlebih dahulu. Kisah Madiun penuh makna, jadi pembelajaran bagi generasi muda. Mari jaga persatuan bangsa kita agar Indonesia damai selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.